Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Samari dari Fakultas Hukum. Saya mahasiswa dari kelas 4A, reguler pagi BJB. MPM saya 2408010282. Saya dari Uniska MAB. Saya mau memaparkan materi berjudul dialektika supremasi konstitusi dan keadilan ekologis dalam putusan Mahkamah Konstitusi menuju rekonstruksi Green Konstitusi Indonesia. Latar belakangnya, lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, namun berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia itu menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan belum berjalan secara optimal. Padahal pasal 228H ayat 1 Undang-Undang 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan masalahnya sini saya akan menjelaskannya. Bagaimana ontologis konstitusi dalam perspektif lingkungan hidup, bagaimana konsep Green Konstitusi dalam menjamin keadilan ekologis. Yang ketiga, mengapa terjadi dialektika antara supremasi konstitusi dan keadilan ekologis. Yang keempat, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan ekologis. Yang kelima, bagaimana rekonstruksi konstitualisme menuju Green Konstitusi. Sini saya akan membahas dari perspektif filsafat ontologi. Secara ontologi, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai aturan dasar negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur hubungan manusia, negara, dan lingkungan hidup. Lingkungan menjadi bagian penting yang harus dilindungi demi keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, menurut perspektif filsafat dari epistemologi, pengetahuan mengenai Green Konstitusi diperoleh melalui kajian hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan konstitusi harus menjadi bagian dari sistem konstitusi Indonesia. Yang ketiga, menurut perspektif filsafat aksiologi, nilai utama dari Green Konstitusi adalah terciptanya keadilan ekologis, yaitu perlindungan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi secara sekarang dan generasi mendatang. Yang keempat, perspektif yuridis. Secara yuridis, perlindungan lingkungan telah diatur Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum. Yang kelima, menurut perspektif sosiologis, secara sosiologis masyarakat itu masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran sungai, kerusakan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kesadaran ekologis masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, supremasi konstitusi dan keadilan ekologis harus berjalan secara seimbang. Konstitusi tidak
cukup dipahami hanya sebagai norma hukum formal saja, tapi juga harus menjadi instrumen yang mampu menjamin perlindungan lingkungan hidup secara nyata. Oleh karena itu, rekonstruksi konstitusionalisme melalui konsep Green Konstitusi diperlukan agar pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.